Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Jadi kelompok kami ada Damariang Stefani, ada Intan Regita Cahyani, ada Justinus Jonas Sumual, dan Karima Bahanan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan bedah film. Filmnya film dokumenter dengan judul Atas Nama Percaya. Oke. Jadi kami akan membahas tentang sinopsis film, terus hubungan film dengan politik, dengan sains, dengan budaya, terus yang ingin disampaikan oleh film ini dan hikmah apa aja yang kami tangkap. Kalau saya tangkap ya, sinopsis itu yaitu tentang perjalanan sama perjuangan nih penganut-penganut agama kepercayaan itu yang ada di Indonesia. Mulai dari awal kemerdekaan bahkan secara politik itu kan banyak politisi yang nggak setuju juga bahwa kepercayaan itu merupakan sebuah agama ya kan, sampai akhirnya yang kita dengar tadi terbagi menjadi dua kubu waktu perumusan dasar itu kan, dasar konstitusi yaitu, terus sampai akhirnya ditemukan sampai akhirnya keluar hasilnya yaitu yang jadi preambul itu awal pembukaan itu DUUD, sampai ada DUUD pasal 29 ya yang membahas soal itu keagamaan di Indonesia itu juga. Terus kan di filmnya itu juga bukan film sih, itu video dokumenter ya. Video dokumenter itu juga cerita tentang gimana secara sosial masyarakat Indonesia itu memandang para penganut kepercayaan itu, agama kepercayaan di Indonesia. Itu sampai dianggap salah satu bagian dari partai komunis, sampai disiksa, dibunuh bahkan. Itu sampai terus akhirnya makin kesini semua itu ya mulai berubah, pandangan masyarakat terhadap mereka juga mulai berubah kan gitu ya. Sampai akhirnya sing tadi di KTP agama itu mesti di kolom agama mesti ada isi salah satu dari 6 agama yang diakui, sampai akhirnya boleh dikosongi, sampai akhirnya sekarang bahkan tulisannya bukan agama kolomnya tapi kepercayaan, terus kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi itu ya. Ya wis. Dari aku sih nangkepin sinopsisnya kayak gitu. Setuju. Terus sebenarnya aku ada beberapa pertanyaan sih kayak terlintas di otakku tentang, tadi kan kita bahas ini ya, di film dokumenter tadi bahas tentang kepercayaan Merapu. Itu mereka ini nggak percaya sama adanya Tuhan nggak sih? Aku juga agak bertanya-tanya, soalnya kan tadi mereka itu mencari petunjuk lewat pemotongan ayam dari leluhur gitu, mencari petunjuk itu dari leluhur. Apakah mereka itu percaya akan adanya Tuhan atau enggak? Kalau menurut kalian gimana, mereka? Kalau menurutku mereka itu percaya. Soalnya mereka juga bilang kan mereka itu percaya kalau Tuhan ada Tuhan Yang Maha Esa itu. Tapi di film dokumenternya kan nggak dijelasin hubungan mereka sama Tuhan itu kayak gimana. Tapi mereka lebih menjelaskan hubungan mereka sama leluhur. Kalau menurutku itu sih. Berarti agama sama kepercayaan itu beda ya. Kalau kepercayaan itu kan kayak sikap beriman gitu loh, percaya tapi Tuhannya abstrak. Kalau agama itu jelas gitu, nggak bisa dirubah kan. Setuju dan nggak setuju sebenarnya itu. Kenapa? Karena menurutku agama dan kepercayaan itu sifatnya subjektif, tergantung dari orangnya. Kalau misalkan kita memandang agama itu sesuatu yang kita percaya, ya wes. Atau kalau misal orang itu menganggap kepercayaan itu
gimana yang jelasin ya? Pokoknya menurutku itu agama dan kepercayaan itu ya mungkin berbeda tapi setara dalam derajat yang sama gitu loh. Iya, tinggal tergantung kan itu kan masing-masing orang loh ya, tergantung masing-masing orang loh. Gimana cara setiap orang mengimani apa yang mereka imani kan gitu loh. Nah, menurutku sih gitu. Jadi ya mungkin sama tapi mungkin juga berbeda. Mungkin tergantung perspektif dari tiap orangnya ya, kalau menurutku. Iya sih, soalnya kayaknya kalau dia punya agama berarti dia punya kepercayaan juga. Tapi kalau dia cuma punya kepercayaan, dia belum tentu punya agama. Gitu. Benar. Iya, setuju. Terus menurut kalian kepercayaan mesti adat istiadat sing orang Marapu itu percaya itu masuk nggak di logika nih kalian? Kita menurutku lah ya, bukan masuk enggak ya, cuman kita sebagai orang Jawa sendiri punya kepercayaan terhadap adat Jawa. Ya nggak sih? Jadi kayak kayak misalnya lewat kuburan kita harus salam atau apapun itu, kita kan juga ada. Cuman beda mbak kepercayaan yang mereka. Kalau mereka kan lebih percaya pada leluhur, pada pada mungkin pesan yang disampaikan oleh leluhur gitu-gitu. Mungkin lebih ke kita saling menghormati sama kepercayaan itu sendiri. Jadi ya bisa masuk sih menurutku. Berarti kepercayaan mereka itu hubungannya erat banget ya sama budaya. Iya, karena menurutku ya gak bisa sih kalau misalnya mereka dipaksa buat masuk ke agama yang udah ditetapkan sama pemerintah, yang udah diakui gitu. Karena kan balik lagi ke bukan peraturan ya, balik lagi ke Indonesia itu sangat sangat mengakui adanya hak asasi manusia. Jadi ya gak bisa misalnya agama sama budaya mereka itu dipisah juga, karena itu juga termasuk hak. Kalau kita memisah agama sama budaya itu bisa melanggar hak asasi manusia gitu gak sih, menurutku kayak gitu. Ya, karena wis kebiasaan ngono. Sing tak lanjutno ya. Nek menurutku ya itu, apa adat istiadat dan apa itu tadi ya bukan masalah logis atau enggak ya, cuma itu kan ya balik lagi yang tak sebut tadi. Apa yang mereka imani tuh, apa yang mereka percaya. Jadi yo dan nama adat istiadat itu kan pengertiannya kan sesuatu yang diturunkan secara turun-temurun tuh, diturunkan dari leluhur ke bawah terus sampai ke kita kan gitu tuh. Jadi yo bukan masalah logis atau enggak tapi ya itu cuma masalah apa yang mereka percaya gitu sih, menurutku. Kalian pernah ini enggak? Aku baru denger ya ada kepercayaan yang kayak gini. Baru lihat film dokumenter ini terus baru dengar kalau ada kepercayaan yang kayak yang di Cianjur juga, yang kayak apa namanya? Kebatinan terus baru dengar, baru tahu, benar-benar baru tahu. Iya, ada juga buku enggak sih? Kalian tadi lihat gak ada buku loh, buku kepercayaan gitu. Bener. Kayak buku pelajaran gitu sih. Ternyata ada yang memfasilitasi juga kepercayaan yang mereka anut itu. Itu salah satu bentuk itu Kak sih. Apa dari kepedulian negara terhadap mereka itu. Karena kan sebelumnya kan itu jadi masalah buat mereka, masalah besar bahkan sing dihadapi sama mereka, di mana gak disediakan fasilitas apapun buat mereka ya kan. Bahkan dengan mereka menganut kepercayaan mereka itu negara hukumnya gak mau memfasilitasi semua ya. Apa gimana itu tadi? Dan sampai mereka mesti ngemasukin itu yang tadi, ngemasukin ke KTP ini salah satu agama yang diakui baru mendapatkan fasilitas-fasilitas negara tuh. Jadi wes sing disebut ambek Intan tadi yo
Itu salah satu bentuk kemajuan sih. Ya Ya. nanti berkaitan ambek inklusivisme ya Mbak. Iya. Benar sih, Jos. Jadi ini ya, inklusivisme itu udah ada di dalam diri beberapa orang ya berarti. Gak beberapa tok sih. Harusnya setiap orang itu punya rasa untuk mau menghormati, mau ya itu mewujudkan inklusivisme. Tergantung itu lagi ya. Balik ke orangnya dewe-dewe gitu loh. Balik ke orangnya Ini masih masing-masing. banyak sih. Iya, Masih banyak apa? masih banyak juga sing gak ada Kurang sikap memahami. kayak gitu. Hmm. Padahal kan emang Indonesia itu banyak perbedaan, bahkan perbedaan Padahal kan sebenarnya orang-orang tuh sebenarnya kayak dari dia lahir itu harusnya udah punya sikap toleransi gitu loh, supaya DE bisa inklusivisme. Setuju. Anu kok, Anu, maksudnya katamu kayak tadi, tapi masih banyak orang yang yang apa? oh iya, masih banyak orang yang nggak punya sifat inklusivisme, kayak mereka masih menolak adanya kepercayaan, sampai yang tadi dibilang sama Jos di sinopsis kayak ditembaki, mungkin menganggap PKI karena belum jelas ya mereka itu percaya sama Tuhan atau enggak, mungkin juga kayak gitu. Lagi-lagi kita nggak bisa memaksakan pemikiran orang, jadi pemikiran orang itu beda-beda tiap orang, terus juga hak mereka untuk berpendapat. Itu sih menurutku. Iya gak sih? Setuju. benar. Kalau wis bicara tentang kayak hak orang lain gitu, berhubungan gak sih sama politik? Ya, politik sama sosial. Hubungannya Benar. Ya. Setuju. Makanya kayak Kalau tadi sampai PKI ini ya, kan ke isu undang-undang, politik. masuk ke undang-undang ya itu peraturan nih. Nah, undang-undang. Bener. Apalagi Indonesia negara hukum, Ran. Ya, benar. Itu juga ada kaitannya sama dasar negara. Undang-undang juga itu benar. Ya, ada undang-undang yang udah memang khusus buat mengatasi kayak kepercayaan kayak gitu kan. Nah, aku enggak gini. Di kepercayaan Merapu itu katanya kan suatu ajaran yang menekankan ikatan sosial dan ekologis yang memberi petunjuk terbaik bagi keselamatan dan keberlanjutan hidup warga Merapu. Menurut kalian kaitannya itu apa aja? Sama ikatan sosial dan ekologis. Bisa diulang nggak sih? Aku habis nonton. Iya, sing kata-kata ya. Oke. Jadi di kepercayaan Merapu ini kan suatu ajaran yang menekankan ikatan sosial dan ekologis yang memberi petunjuk terbaik bagi keselamatan dan keberlanjutan hidup warga Merapu. Menurut kalian ikatan sosialnya itu kayak gimana? Ikatan sosial dan ekologisnya. Kalau dikaitkan dengan sains atau teknologi pada saat ini gitu. Oh, kalau ikatan ekologis aku kurang tahu ya. Definisinya kayak gimana? Ini ekologis itu kayak hubungan antara manusia sama lingkungan gitu, sama sosial kayak
interaksinya manusia sesama manusia gitu kayaknya. Iya. Keikatan itu tadi loh, sing apa namanya? Bayang lo dah. Mereka itu di Sumba ya. Ada Sumba apa tadi ya? Sumba Utara apa ya? Sumba, pokok empat wilayah Sumba tadi loh. 4 wilayah Sumba, saya ada Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah. Bener ya? Kayak gitu-gitulah. Bayangin mereka suku Marapu yang ada di 4 wilayah itu ngadakno pertemuan gitu. Kayak gitu itu kan ikatan sosial berkaitan ambek sosial dan ekologisnya juga. Jauh-jauh loh, mereka jauh-jauh. Misalnya ya, pertemuannya diadakno di Sumba Tengah. Bayangin yang dari Sumba Barat Daya sejauh apa jalannya ke Sumba Tengah. Yang dari Sumba Timur iku saya ikatannya mereka itu loh sing buat aku nonton itu ya juga kagum ya mereka itu karena itu sih. Big applause kayak gitu. Ikatan mereka effortnya mereka untuk membangun terus apa ya kan banyak sih suku-suku atau kayak antar daerah yang sekarang itu kayak malah bermusuhan kayak gitu kan, tapi mereka itu dengan adanya kepercayaan ini mereka itu bisa jadi satu gitu. Itu sesuatu hal yang luar keren biasa sih ya kak sih. Iya. Salah satu poin plus mereka ya. Iya. Bisa menyatukan dari yang jauh gitu. Persaudaraan erat. Iya. Tapi kaitannya ambek sains dan teknologi yaitu namanya kepercayaan dan suku pedalaman ya mungkin ya. Jadi mereka kan tidak terlalu terkena dampak dari teknologi terutama ya. Mungkin sains mereka masih berkaitan erat kayak tadi ya mereka ngelihat tunjuk bisa ngelihat dari usus babi, usus ayam ya. Usus ayam ngelihat dari hatine babi. Kita dikasih usus babi bingung boy. Dikasih usus ayam itu ya bingung ya kan, disuruh baca ya apa coba. Iya benar-benar juga. Dan mereka iso langsung tahu gitu dan yakin gitu kalau itu ya, itu dari kepercayaan dari sana terus kayak langsung mereka tuh kok bisa yakin sama orang yang itu loh kan bisa deh ngarang gitu kan dia bisa percaya gitu kayak. Nah itu namanya kepercayaan tiap orang. Iya itu iman. Kepercayaan tiap orang. Jadi ya mungkin aja di antara mereka ada yang bukan nggak percaya, mungkin ada yang ada yang kurang percaya mungkin ya. Kayak udah atau ada tapi masih banyak sih yang apa itu namanya yang sampai mereka diwariskan ke anak-anaknya juga. Walaupun sudah menganut agama Kristen atau Katolik kan masih ada anaknya yang harus mewarisi kebudayaan mereka sih itu. Ya. Yang perlu dicontoh ya itu ya, hubungan antara sesamanya yang kuat, terus percaya sama percaya sama hal-hal yang mungkin di luar sana itu orang lain nggak percaya tapi mereka percaya gitu kan. Itu susah loh ya kak sih menumbuhkan jiwa kayak gitu. Susah. Terus mereka juga pantang menyerah kayak walaupun ditentang sama pemerintah, mungkin ditentang sama orang-orang lain, tapi mereka itu tetap kekeh sama kepercayaan yang mereka anut gitu. Benar. Mungkin perlu diterapkan pada diri ya pantang menyerah. Iya benar. Kekeluargaan nih. Kita sesama agama yang sudah dipercayai, sudah diakui sama negara, belum tentu bisa kayak mereka kan.
Benar. Ya itu sih kita saling menghormati kepercayaan yang ada, perbedaan yang ada, terus kayak toleransi yang terpenting ya, toleransi karena umat beragama, toleransi antar umat beragama di Indonesia itu penting banget. Terus menurut kalian itu orang-orang yang di Sumba tadi tuh mereka inklusivisme itu kuat atau enggak? Soalnya kan di Sumba itu tadi kayak mereka semuanya kebanyakan itu ya kepercayaannya satu itu. Menurutku sih inklusivisme di sana ya kuat ya, karena secara mungkin ya karena terpaksa oleh situasi dan keadaan yang ada, karena kan kondisi situasi mereka kan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya itu Katolik dan Kristen ya toh, jadi mereka itu kan di situ posisinya jadi minoritas ya kan, banyak. Ya itu sebenarnya nggak cuma yang terjadi di suku Marapu itu sih. Aku jamin banyak penganut kepercayaan itu pasti jadinya minoritas di Indonesia ya kan. Karena ya satu nggak diakui oleh negara juga, terus negara agama-agama di Indonesia kan ya ada 6 dan juga cukup besar ya kan. Penganutnya juga cukup banyak, mungkin lebih banyak dari mereka bahkan faktanya. Jadi ya di Marapu, di Sumba itu sendiri, suku Marapu lah menurutku tinggi inklusivisme nih sih. Buktinya mereka masih mau hidup berdampingan dengan masyarakat yang ada ya toh, sing berbeda agama tetap rukun-rukun, nah itu bukti. Bahkan yo sampai mereka ya walaupun mungkin terpaksa ya, tapi akhirnya kan ya toh masuk ke gereja juga. Ya masih mau menerima berarti kan. Iya benar. Bukan sing sifat itu jadine radikal kayak gitu tuh. Anti agama gitu kan. Kan kayak kan gitu kan. Banyak juga kepercayaan yang pada akhirnya jatuhnya ke radikalisme nanti nih. Ya. Nah, itu sih menurutku tingkat kesadarannya mereka tinggi, toleransinya juga tinggi. Ya meskipun mungkin itu tadi terpaksa oleh keadaan dan situasi mereka. Mungkin ada segelintir ada 1-2 yang masih menutup diri sama agama Kristen, Katolik gitu. Tadi ada ya di video yang mereka nggak mau gitu kan. Mungkin ada, cuman kan nggak mau mengaruhi yang lain gitu. Yang lain tetap inklusivismenya tetap tinggi. Jadi sebenarnya yang mau disampaikan sama film ini tuh apa ya? Coba satu-satu. Kalau menurutku yang mau disampaikan dari film ini itu ya banyak banget kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, kita itu sebagai warga Indonesia harus memiliki sikap toleransi yang tinggi, terus kayak menghormati kepercayaan orang lain, karena kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita. Misalnya aku Islam, terus Jos Kristen, kayak aku Jos kamu masuk Islam gitu kan, itu salah gitu ya. Jadi kayak kita nggak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kita saling menghormati saja, terus kita juga harus saling itu tadi toleransi. Udah sih menurutku itu. Terus itu kita kayak harus bisa lebih menghormati kepercayaan yang ada
itu kan saya masih banyak, terus masih kurang dipercaya. Kayak aku tadi sendiri agak percaya kepercayaan itu, terus kayak susah percayai. Terus ya harus sesama orang yang punya agama yang sama tuh harus punya ikatan yang kuat kayak mereka tadi. Yang punya ikatan yang sama juga harus punya rasa yang sama kayak orang-orang yang tadi itu. Setuju. Ya like, kurang lebih sih sama like, dari aku ya sama kayak sing diomong nama Intan tadi. Dari film ini ya sing mau disampaikan itu kayak toleransi gimana setiap umat beragama yang ada di Indonesia itu ya toh bertoleransi, hidup rukun. Buktinya kalau kita hidup rukun yo indah kok ya kan, ya aman, ngerasa aman, ya ngerasa tenang kan, enak loh. Nah, misalkan setiap hari denger berita apa Buddha versus Hindu, Kristen versus Islam, Katolik versus Konghucu, ya puyeng sisan ya kepala. Terus gitu ngerasa terancam dan lain-lain. Jadi ya itu ya bener, toleransi itu bener-bener dibutuhkan deh tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia yo. Terus juga sing diomong Mbak Rima juga ya bener apa kekeluargaannya mereka, terus bagaimana kita menghormati dan menghargai sesama umat beragama. Lagian meskipun agamanya beda, kayak tadi aku Kristen, terus ada sing Islam, ada sing Katolik, mungkin ada sing Hindu, ada sing Buddha, kan bukan berarti aku sing Kristen manusia dewe, kalian sing Islam hewan, kan bukan ya. Sing Hindu tumbuhan kan enggak loh. Kita sama-sama semua manusia. Jadi kan ya alangkah indahnya kan kalau misalkan kita sama-sama saling menghormati, saling menghargai kan. Ya itu lagi, baliknya kan hidupnya jadi enak, jadi tenang, jadi rukun. Enggak, ya itu bukti sing dek Sumba tadi, mereka waktu mau nerima masyarakat yang lain sing dengan agama lain tetap mau hidup rukun di tengah-tengah masyarakat sing berbeda dari mereka kan, dia tetap indah tuh. Mereka hidup ya tenang, ya nyaman, ya damai gitu. Damai. Iya, setuju sih sama kalian. Soalnya ya banyak sih yang disampaikan di film ini tuh banyak banget, dan pasti setiap orang itu punya menangkapnya juga beda-beda. Jadi itu intinya ya toleransi. Terus kita juga perlu mencontoh kekeluargaannya. Terus gimana mereka menjalani hidup seadanya, tapi mereka bisa mempertahankan budayanya, kepercayaannya di tengah perkembangan zaman sekarang kayak gitu. Terus mereka juga nggak goyah karena goncangan dari pemerintah, dari agama lain, kepercayaan lain. Ya itu yang perlu kita contoh. Jadi agamamu, kepercayaanmu ya udah lakuin. Kalau kamu nggak percaya sama agama itu, ya udah anut aja kepercayaan yang lain gitu, yang kita percaya kan. Jadi kalau menurutku nggak ada kata kayak saling mencela, saling ngajarin kayak hei agamamu itu nggak benar atau gimana. Itu kan kepercayaan juga, balik kepercayaan juga. Tuh. Jadi kalau kita punya sikap yang dewasa, kan agama ini sensitif kan. Jadi kita itu harus punya sikap yang dewasa, yaitu menerima perbedaan. Kayak bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Tuh. Udah. Ya sih, jadi pada akhirnya tuh kayak sikap toleransi antar manusia tuh
yang menjembatani segalanya gitu. Dari kayak jadi sekian yang bisa kelompok kami sampaikan dari sinopsis film, hubungan antara agama, politik, sains dan budaya. Terus hikmah yang bisa kami ambil, apa yang ingin disampaikan film, sudah kami sampaikan semuanya. Terima kasih, sekian dari kami.